Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang macam-macam narkoba ataupun segala hal tentang narkotika. Nah, untuk kelompok kami terdiri mulai dari saya sendiri, Jajang Dodo Alfayed, dengan NIM 2113-1811057, kemudian teman saya Lukman Hakim, dengan NIM 2113-1811058, dan Beben Bimantara Sanjaya dengan NIM 2113-1811059. Nah, baik, dari sini kita akan mulai ke pembahasan pertama. Silakan untuk dilanjut. Nah, untuk poin-poin yang akan kami bahas, ada 7 poin. Yang pertama, pengertian narkoba. Yang kedua, bentuk narkoba. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, faktor penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, efek narkoba. Yang keenam, bahaya narkoba. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada pencegahan narkoba. Pengertian narkoba akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pengertian narkoba akan dijelaskan oleh saya. Mengenal apa itu narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya, di mana narkotika sendiri merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik atau psikolog. Baik, lalu ada bentuk-bentuk dari obat-obat terlarang tersebut atau narkoba. Yang pertama ada pil, yang kedua cair, yang ketiga serbuk. Oke, lanjut ke jenis narkoba. Untuk jenis narkoba sendiri dapat dikategorikan atau digolongkan ke dalam 3 golongan. Untuk golongan 1 ini biasanya ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena ini tuh sangat mempengaruhi atau dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap si penggunanya sangat tinggi, sehingga ini untuk golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu atau pengetahuan saja. Untuk golongan 2 ini termasuk digunakan dalam pengobatan atau terapi dan tentunya untuk pengetahuan atau pengembangan ilmu juga. Namun untuk golongan 2 ini jarang atau emang harus saat benar-benar diperlukan, karena untuk ketergantungannya itu terhadap pengguna sangat tinggi. Sedangkan untuk golongan 3 ini paling cukup banyak kalau memang diperlukan digunakan dalam pengobatan atau terapi, karena untuk ketergantungannya dikatakan ringan. Untuk golongan 1 biasanya contohnya bisa heroin, ganja, dan lain-lain. Kalau untuk golongan 2 bisa termasuk golongan 2 ada morfin, dan golongan 3 yaitu kodein. Untuk faktor penyalahgunaan narkoba dapat diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk faktor pendorong penyalahgunaan narkoba, di sini ada 2. Yang pertama, motivasi diri. Motivasi diri itu maksudnya motivasi diri itu kita mengkonsumsi narkoba untuk misalnya meningkatkan kreativitas dari pola pikir dan yang lain-lain. Maksudnya motivasi diri kita biasanya itu untuk orang-orang yang sudah terbiasa gitu, terbiasa menggunakan narkoba untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dan ketika tidak menggunakan zat tersebut, maka akan terjadi ya seperti sakit ataupun lemas ataupun malas seperti itu. Nah, yang kedua, faktor sosial kultural.
Nah, untuk faktor sosial kultural ataupun secara ruang lingkupnya seperti lingkungan. Nah, dan sosial kultural ini yang menjadi faktor kuat untuk seseorang itu menggunakan narkoba. Seperti kita bergaul dengan orang-orang yang memang sudah menggunakan narkotika gitu. Lanjut. Nah, untuk efek narkoba. Pengguna narkoba dalam dosis tertentu dapat mengakibatkan efek seperti di bawah. Yang pertama, halusinogen. Halusinogen itu adalah reaksi otak ataupun reaksi pikiran kita setelah menggunakan narkoba. Salah satunya ketika kita menggunakan narkoba, kita akan merasa, ya kalau misalkan ada dua, ada yang merasa senang ataupun ada yang merasa sedih ataupun takut ataupun ya biasa disebut dengan paranoid, seperti itu, halusinasi. Yang kedua, stimulan. Seperti yang saya jelaskan tadi, stimulan itu untuk orang-orang yang stimulan itu adalah untuk orang-orang yang sudah menggunakan narkoba ataupun sejak lama menggunakan narkoba. Jadi kebiasaan sehari-hari ataupun mengerjakan sesuatu harus menggunakan narkoba agar yang pertama lebih fokus, yang kedua meningkatkan stimulan. Nah, yang ketiga depresan. Secara umum ataupun jenis obat, masuknya kepada obat-obat antidepresan. Nah, jika penggunaan terus-menerus dengan dosis yang naik, memang yang pertama itu untuk menghilangkan stres ataupun apalah. Jadi kita tidak terlalu stres dengan apa yang kita hadapi ketika kita menggunakan narkoba tertentu. Namun jika dosis terus-menerus naik, maka kita akan ketergantungan atau adiktif. Seperti itu. Untuk poin 3 dan poin 4 itu sama untuk alur penjelasannya. Hanya saja kalau misalkan masuk kepada efek adiktif adalah ketergantungan, seperti itu. Lanjut. Baik, sekarang adalah bahaya dari narkoba. Narkoba yang disalahgunakan dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan, bahkan dehidrasi. Narkoba jika terus-menerus dikonsumsi atau kecanduan, membuat tubuh bisa mengalami kejang-kejang, halusinasi, bahkan perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada. Bahkan jika terus-menerus dikonsumsi, bahkan jika berlebih, akan mengakibatkan overdosis, bahkan bisa sampai kematian. Baik, untuk yang terakhir yaitu pencegahan narkoba. Setelah yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya bahwa narkoba dapat menimbulkan beberapa efek, bahkan sampai menimbulkan bahaya kematian, maka diperlukan pencegahan narkoba. Narkoba dapat dicegah dengan beberapa kondisi seperti atau dari lingkungan, keluarga, dan diri sendiri, terutama untuk dari diri sendiri. Agar kita tercegah dari narkoba, coba dilakukan banyak hal atau kegiatan yang bernilai positif, sehingga akan penggunaan narkoba itu meminimalisir atau menjauhi. Jika kita terus belajar, terus meningkatkan keimanan, kita yakin pasti tidak akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Kalau sudah bisa dari diri sendiri, mungkin bisa dibantu dengan dari keluarganya. Kita banyak berkumpul dengan keluarga, banyak atau istilahnya quality time dengan keluarga, sehingga akan terlupakan itu narkoba. Dan yang terakhir,
untuk dari lingkungannya. Kita harus memilih lingkungan yang benar-benar positif, pergaulan dan atau sosialisasi, misalkan dari kelurahan, RT, RW, ataupun sekolah. Kita bisa mendapatkan sosialisasi bahwa narkoba itu benar-benar akan merusak, terutama untuk generasi muda. Sekian dan terima kasih. Terus sesuai dengan tema kita yaitu Say No to Drug. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.